Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Ini aktivitas aku pas waktu hujan ya. Jadi mau bikin cemilan yang ada aja di kulkas. Kebetulan di kulkas cuman ada wortel 2 dan sedikit bawang daun. Jadi aku mau bikin gorengan aja. Gorengan bala-bala cocok banget pas waktu hujan kayak gini ya. Biasanya gorengan bala-bala itu komplit ya, pakai pakai toge, tapi karena di rumah cuma ada wortel dan sebentar lagi bulan puasa, takutnya ini wortelnya nanti keburu kelamaan di kulkas. Jadi langsung aja aku masak aja ya. Ini bawang daunnya kemarin beli cuma 2.000, tinggal sedikit, jadi lumayan banyak ya kalau beli di pasar. Jadi kalau misalnya ditunda sampai nanti takutnya ini juga busuk. Jadi mau aku abisin aja dicampur sama wortelnya. Kalau misalnya bikin gorengan itu favorit banget dari keluarga aku ya, apalagi kalau musim hujan kayak gini. Cemilan murah meriah, dan di rumah juga aku selalu nyetok terigu ya. Jadi kalau misalnya mau bikin gorengan itu gampang, gak usah ke warung dulu. Sebelumnya aku cuci dulu ya si sayurannya, kayak wortel sama bawang daunnya. Kita pakai bumbu cuman yang ada aja di rumah, kayak bawang merah, bawang putih, dan sedikit lada gitu. Dan ini langsung aja ya dipotong-potong pakai potongan buat mustopa gitu, supaya hasilnya nanti jadi garing gitu ya si wortelnya, dan lebih cepat juga. Dari ini si bawang daunnya mau aku potong-potong pakai tangan aja ya, karena ini kan nanggung kalau misalnya pakai talenan, karena kan ini cuman motongin bawang daun aja supaya nggak banyak cucian piring gitu teman-teman. Ini kalau misalnya ngumpul pakai cabai rawit aja juga enak. Jadi kalau menu yang paling andalan pas waktu ngeriung gitu ya teman-teman, makannya ya gorengan gini. Paling nanti kalau misalnya bulan puasa biasanya itu menu andalan pas waktu buka puasa ya. Jadi gorengan itu wajib buat apa tuh, cemilan pas waktu buka sebelum nanti sholat taraweh. Dan ini aku mau bikin bumbunya dulu, cuman pakai bawang merah. Karena di rumah itu nggak ada buat apa tuh yang ngelembutin bawang putih ya. Pengennya sih punya, jadi nggak usah diulek kayak gini, karena kan ulekan aku itu gede ya. Kalau misalnya cuman ngulek bawang merah 2 sama bawang putih gitu, jadinya cuman ngotorin sedikit aja. Dan ini jadinya cucian piring nambah lagi ya. Gini ya kalau emak-emak mikirannya cucian piring terus ya. Kalau misalnya bebikinan pasti cucian piringnya numpuk gitu. Kadang suka bosan juga ya tiap hari cuci piring, kadang sampai berkali-kali gitu ya. Apalagi kalau misalnya sering banget bikin cemilan gitu ya. Cemilannya bikin sendiri, otomatis cucian piring pasti numpuk. Dan ini aku masukin terigu ya teman-teman. Aku selalu nyetok terigu di rumah, baik itu terigu yang protein tinggi atau protein rendah gitu ya, supaya nanti kalau bikin cemilan atau kayak bolu, kayak donat, kita tinggal langsung praktek aja ya. Karena kan di kampung aku itu susah banget kalau mau beli apa-apa, jadi harus pergi ke kota. Tapi kalau cuman beli terigu ya, kalau ke kota itu sayang di ongkos, jadi harus sekalian aja. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat aku belanja bulanan itu banyak banget, buat itu stok ya teman-teman, karena kan di aku susah banget, apalagi warungnya jarang ada yang buka itu, yang buka komplit gitu ya teman-teman. Jadi cuman ada sedikit, dan kalau misalnya ada juga pasti biasanya udah habis. Nah ini karena kurang terigu jadi aku tambahin lagi. Kalau misalnya bikin ya teman-teman dari wortel 2 sama bawang daun cuman sedikit, hasilnya bisa 1 piring penuh dan semua orang bisa makan, termasuk anak-anak dan abah ya, abah emak. Apalagi Pak Asu kalau misalnya dikasih gorengan itu pastinya suka banget, gak cukup 1 ya, jadi harus banyak. Walaupun mungkin menurut teman-teman itu gorengan itu kurang bagus ya, tapi insya Allah lah gak terlalu sering-sering. Sekarang mah kita bikin gorengan sedikit dibatasin, apalagi nanti kalau misalnya bulan puasa
Daripada beli mending bikin sendiri ya. Kalau misalnya beli nggak tahu itu minyaknya itu masih fresh apa enggak gitu ya, takutnya pakai minyak yang pakai pengawet gitu ya supaya gak cepet habis. Kan ada ya yang tukang gorengan pakai minyak yang supaya awet gitu, minyaknya nggak berkurang gitu. Nah ini tinggal kita goreng, aku bikin gorengnya tipis aja supaya jadinya lebih kering. Nah ini gorengannya kita bolak-balik dulu, dan kalau misalnya minyaknya banyak itu pasti gorengannya bakalan garing kayak gini ya. Kalau misalnya teman-teman pengen garingnya lebih awet, boleh dipakein baking powder ya supaya jadinya garingnya awet gitu. Nah ini udah kering, tinggal diangkat aja supaya tambah garing gitu, enak banget pakai cabai rawit. Alhamdulillah ya, ini dapatnya banyak banget, bisa buat satu keluarga. Gorengan bala-bala kalau di kampung aku mah ya. Kalau di teman-teman itu gorengan apa, ini sayuran campuran kayak gini, kalau di aku namanya goreng bala-bala. Nah ini kita angkat, lanjut kita mau sajikan ke si abah yang lagi nongkrong di luar sambil liatin hujan ya. Sekarang mah kalau di sore hari itu selalu hujan, jadi harus ada cemilan. Dan lanjut cemilan selanjutnya aku mau bikin piscok ya, karena aku punya pisang bangka di rumah. Kemarin teh aku dapat dikasih sama Pak mertua aku ya, jadi aku teh dikupas itu si kulitnya, langsung disimpan ke dalam toples supaya jadinya lebih awet gitu ya teman-teman. Dan setelah agak lama ternyata ini udah lama banget jadi aku lupa, jadi aku mau dibikinin piscok aja. Dan kebetulan ada seres bekas aku bikin donat ya teman-teman, jadi barang seadanya aja di rumah. Dan kulit lumpianya juga udah terlalu lama di kulkas jadi agak sedikit sobek, nggak apa-apa ya, jadi yang penting bisa dipakai. Dan ini aku rapetinnya pakai air aja supaya jadinya lebih gampang gitu ya. Dan kalau misalnya kulit lumpia itu biasanya dirapetinnya pakai air aja nggak apa-apa ya, asal dibalikin dan disimpan agak sedikit lama, jadinya nggak bakalan kebuka ya teman-teman. Dan ini hasilnya lumayan banyak, jadinya murah meriah ya. Jadi pisang satu aja bisa dibagi 4, jadi kalau nggak usah pisangnya nggak usah gede-gede, takutnya si pisangnya belum mateng, si kulit lumpianya udah kering gitu ya, udah tutung gitu ya teman-teman. Jadi supaya dalamannya mateng dan luarnya nggak terlalu hitam, jadi si pisangnya kecilin aja. Dan ini kita goreng pakai minyak yang ukuran yang panasnya nggak terlalu panas gitu, sedang ya. Dan kita balikin bolak-balik supaya nggak gosong gitu ya. Jadi cemilan hemat-hemat banget ini. Kulit lumpia itu satu bungkus itu 4.000 ya, isinya banyak banget, bisa beberapa kali dipakai. Kadang aku pakai buat bikin martabak ya, martabak telur yang ekonomis gitu ya teman-teman, yang dalamannya cuman ada telur sama daun bawang. Jadi aku mah kadang dimasukin tahu ya teman-teman, buat tahu isinya, jadi bisa macam-macam ya, pokoknya nama ekonomis. Apalagi nanti kalau misalnya bulan puasa
Biasanya banyak banget ide gorengan buat dimakan sebelum nanti sholat taraweh. Biasanya ngemil dulu ya teman-teman, baru kita makan besar pas waktu pulang taraweh gitu. Nah ini kita bolak-balik sampai matang. Makasih banget yang udah mampir nonton channel Sederhana Ibu Rumah Tangga. Bagi yang baru nemu channel aku, selamat datang. Mudah-mudahan kalian betah ya. Jangan di skip nontonnya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian terhibur dan tahu gimana keadaan ibu rumah tangga kalau misalnya di kampung. Dan ini hasilnya udah jadi, walaupun warnanya agak sedikit coklat, tapi ini nggak gosong ya. Pokoknya jadi ibu rumah tangga harus dijadiin aja ya yang namanya cemilan buatan rumah, hasilnya bakalan banyak dan bikin hemat juga. Dan ini di siang harinya anakku lagi main dan si Abah lagi bikinin kandang gitu, mainnya sama si Bobby. Makasih udah nonton video aku, jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.